Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Generos Coding bersama saya Rangga Surya Prayoga. Video ini adalah video ketujuh dari playlist dasar-dasar pemrograman. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tipe data. Menurut pengertiannya, tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan jenis-jenis datanya. Misalkan kita memiliki sekumpulan data bilangan real, maka sekumpulan data tadi kita sebut sebagai tipe data bilangan real gitu. Kemudian tipe data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tipe data primitif dan juga tipe data non primitif atau bisa disebut sebagai tipe data referensi ya. Namun pada video kali ini saya hanya membahas tentang tipe data primitif karena tipe data non primitif ini agak kompleks ya kalau dipelajari kalau belum belajar bahasa pemrograman ya. Kemudian tipe data primitif adalah data yang hanya mampu menyimpan satu nilai pada satu variabel. Artinya kita tidak bisa menyimpan nilai yang lebih dari satu pada satu variabel. Jadi kita nggak bisa nyimpen dua nilai ya pada satu variabel ini, kita nggak bisa. Misalkan variabel X yang nilainya itu adalah 10, maka nilainya itu hanya 10 tadi. Tidak bisa variabel X menyimpan dua nilai 10 dan 20, itu nggak bisa ya. Jadi tipe data primitif ini hanya mampu menyimpan atau menampung satu buah nilai aja ke dalam satu variabel. Dan berikut adalah jenis-jenis tipe data primitif, yaitu ada bilangan bulat, pecahan, karakter, dan juga boolean. Sekarang kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat. Tipe data bilangan bulat adalah tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti ada angka 1, 27, minus 100, dan lain-lain. Ya, misalkan kita punya bilangan bulat yaitu 100 ya, maka kita ini bisa menggunakan tipe data integer untuk program kita atau bilangan bulat ya. Kemudian tipe data integer ini bisa bernilai minus asalkan bukan bilangan pecahan ya, atau bilangan yang ada komanya di belakangnya. Dan ini adalah contoh tipe data bilangan bulat dalam bahasa pemrograman. Di sini ada tipe data byte, short, integer, dan juga long. Ini semua adalah tipe data bilangan bulat. Ya, ini kalau dalam bahasa Java yang saya tahu ini ya. Namun untuk bahasa yang lain saya sendiri kurang tahu. Kemudian di tipe data bilangan bulat ini ada yang namanya byte ya. Memiliki ukuran 8 bit dan memiliki jangkauan dari minus 128 sampai dengan 127. Dan juga ada tipe data short ya, otomatis lebih besar ukurannya dan jangkauannya juga lebih besar. Dan juga kemudian integer dan juga long itu ukuran dan jangkauannya itu jauh lebih besar. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan dari segi ukuran dan juga jangkauan. Nah, ukuran dan jangkauan ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan gini, kita hanya mempunyai data sebesar 1 sampai 100 saja. Ya, kita gunakanlah tipe data byte ini ya, tipe data byte ini. Kenapa? Karena tipe data ini hanya sebesar 1 sampai 100 saja, ya kan? Data kita tadi kan hanya 1 sampai 100 dan jangkauannya ini pun bisa sampai 1 sampai 100. Ya. Jadi kita gunakanlah tipe data byte ini. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan tipe data yang lebih besar ya, tapi alangkah baiknya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita sudah tahu jangkauannya, maka kita gunakanlah yang sesuai ya. Jangan sampai ukuran kita ini hanya 1 sampai 100 saja, tapi kita gunakan yang lebih besar yaitu long. Nanti penyimpanannya itu akan mubazir. Ya, karena tipe data ini juga akan mempengaruhi besar program yang kita buat. Semakin banyak program kita yang menggunakan long, maka semakin besar program kita. Kalau kita ini menyesuaikan dengan kebutuhan, kita pangkas sesuai dengan kebutuhan, maka program kita ini akan
penyimpanannya akan biasa-biasa aja gitu, akan sesuai lah. Nah, kalau emang dia ini betul-betul belajar pemrograman, ya maka dia ini akan teliti dalam masalah tipe data ini. Jadi dia tidak akan sembarangan dalam menetapkan atau menggunakan tipe data ini. Kemudian ada yang namanya tipe data bilangan pecahan. Ya, tipe bilangan pecahan ini atau kita sebut sebagai floating point adalah bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail, yaitu bilangan yang ada koma di belakangnya, misalkan 3,14, 2,15 ataupun yang lainnya. Nah, di sini kalau dalam bahasa Java itu ada yang namanya tipe data float dan juga double. Ya, float ini memiliki ukuran 32 bit, sedangkan double memiliki ukuran 64 bit. Dan juga jangkauannya seperti ini, dan untuk jangkauan double itu lebih besar daripada si float ini. Kemudian di sini kan ada yang namanya jumlah digit atau presisi ya. Misalkan gini, kita memiliki float yang namanya variabel adalah a, dan di sini ada angkanya yaitu 1, sekian. Di sini sekiannya ini ada 8 angka di belakangnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan di belakang ini ada 8 digit ya. Nah, maka si float ini hanya mampu menampung 8 digit di belakang ini, yaitu dari sini nih. Kalau seandainya kita memasukkan float, angkanya itu ada lebih, digitnya itu ada 9, 10, 11, maka angka ke 9, 10, 11 itu tidak akan terbaca atau tidak akan ditampilkan. Kemudian kalau yang double ini, misalkan kita punya sama double A, di sini angkanya itu 1 sampai angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma ini ada 1 sampai 16 angka. Maka ketika di print itu hanya mampu menampilkan 16 angka di belakangnya ini aja. Ya. Tidak bisa menampilkan angka lebih dari 16 ini jumlah digitnya. Kalau kita masukkan angka ke 17, ke 18, ke 19, maka angka yang berikutnya ini tidak akan ditampilkan. Jadi si double dan float ini hanya mampu sesuai dengan jumlah digit presisi ini, yaitu float ada 8 digit, sedangkan double ada 16 digit. Begitu ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tipe data karakter. Tipe data karakter ini merupakan tipe data untuk menyatakan sebuah karakter tunggal ya, bisa berupa alfabet, simbol ataupun angka. Kemudian nilai pada tipe data ini harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ya, tanda kutip 1. Kemudian tipe data char digunakan hanya untuk menyimpan data berupa karakter. Misalkan di sini ada, kita membuat variabel char, nama variabel adalah letter A, dan kemudian cara menggunakannya sama dengan kemudian titik tanda kutip 1 ya, tanda kutip A gini, dan outputnya adalah A. Jadi kalau kita panggil letter A, maka outputnya adalah A ini, sesuai dengan yang ini. Ini hanya bisa menyimpan satu data aja ya, huruf A aja, tidak bisa menyimpan data lebih dari satu huruf. Ya, kalau dalam bahasa Java di sini ada yang namanya tipe data char. Ukurannya ini 16 bit dan jangkauannya segini. Kenapa tipe data string itu tidak ada di tipe data primitif ya? Karena tipe data string ini termasuk tipe data non primitif, oke? Karena string itu termasuk tipe data non primitif. Kemudian kita akan membahas tentang tipe data boolean. Ya, tipe data ini hanya menyatakan kondisi benar atau true, kemudian salah atau false. Ya, kita cara membuatnya dalam bahasa Java seperti ini ya. Pertama kita tulis boolean, kemudian nama variabelnya apa, kita tulis kondisi sama dengan true. Jadi hanya bisa menyimpan kondisi aja berupa true. Tidak bisa kita tulis selain ini, selain true atau false, itu tidak bisa. Jadi harus true atau false. Nah, kalau dalam kode biner, true ini itu bernilai 1, sedangkan false itu bernilai 0. Artinya adalah kondisi true ini direpresentasikan dalam bentuk biner, maka nilainya itu 1, sedangkan kalau direpresentasikan false ini direpresentasikan sebagai biner, maka hasilnya itu adalah 0, oke?
Dan ukuran si boolean ini ya hanya 1 bit aja nih, dan jangkauannya hanya bisa true atau false, jadi tidak bisa yang lainnya, hanya true dan false aja. Ya mungkin itu saja pembahasan video tentang tipe data pada kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang operator pada pemrograman. Mungkin itu saja, terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.